Syukur itu kan nerimo ya sebenarnya. Ridho, Nompo, seneng, happy, itu kan semuanya sebenarnya bicara syukur. Dan belajar ke sana kemari, apa sih sebenarnya yang dipelajari kalau bukan syukur? Ya jujur-jujuran aja lah. Iya. Sampai ada yang bilang dulu nih peserta, kalau saya kaji lagi dari semua pembelajarannya Gus Baraja, dia udah 1 tahun ikut. Dan setiap kali ada webinar eksklusif, seminar offline, bahkan dia selalu ikut. Termasuk dia juga ikut privatnya. Dia ambil kesimpulan, intinya ilmu dari Gus ini tidak akan bekerja kalau menghilangkan satu yang disebut dengan syukur. Tapi kalau dengan bersyukur, yang lainnya ditinggalkan misalkan, tetap jadi. Tetap berlimpah hidupnya. Oke. Kita coba naik terus nih. Menarik. Ada pelajaran di Gus itu kan afirmasi. Ya. Afirmasi, terus loa juga masuk di sana. Nah, isinya syukur juga. Isinya syukur juga. Syukur juga. Oke. Coba. Biar jelas nih, biar lebih gamblang kita nerimanya. Antara yang sudah dijelaskan dari awal tadi, terus bersyukur, padahal ada keilmuan afirmasi, ada loa segala macam itu. Afirmasi itu tujuannya untuk bersyukur. Visualisasi tujuannya untuk bersyukur. Saya belum menjelaskan syukurnya seperti apa. Oke. Semua di dalam komponen praktek ilmu loa itu intinya adalah bersyukur. Kalau orang itu sudah bersyukur, dia pasti give. Kalau orang itu sudah bersyukur, kata-katanya pasti positif. Oke. Kalau orang itu sudah bersyukur, hidupnya cuma nerima. Kalau orang itu sudah bersyukur, dia pasti bahagia. Kalau orang itu sudah bersyukur, dia pasti senang. Pertanyaan saya, komponen loa kan muter-muter di situ saja. Iya. Jadi poinnya yang harus kita perbaiki apa? Bersyukur. Syukurnya. Baru kita bahas bagaimana Gus cara bersyukurnya. Ya. Itu yang tadi pertanyaannya. Iya. Bersyukur yang seperti apa? Gini. Dan bagaimana caranya? Saya kasih contoh ya. Bangun tidur. Apa yang kita pikirkan? Pasti jauh dari syukur. Ya. Bangun tidur, apalagi kalau udah kesiangan. Waduh, gimana nih kerja nih? Waduh, udah ada kantor gimana nih? Padahal dalam Islam diajarkan doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Islam itu mengajarkan Anda bangun tidur, doa dulu. Ternyata di dalamnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur karena sudah dibangunkan kembali oleh Allah. Coba kalau nggak dibangun. Ya sudah. 15. Oh jasadku. Perhitungan sudah dimulai. Di mana mulutmu sudah tidak diajeni lagi sama Allah. Yang akan berbicara kulitmu. Ke situ lagi ya. Oke, masuk lagi ke bersyukur. Bangun tidur. Jadi tolong teman-teman, kalau sudah masuk ke bab pengembangan diri, itu pasti ada hubungannya dengan yang namanya agama. Lebih-lebih muslim. Cuma teman-teman kadang-kadang kan tidak mempelajari secara gamblang tentang agama. Yeah. Bukan berarti saya belajar secara gamblang. Enggak, saya mau belajar gitu. Saya ketemu orang alim itu saya senang mendengarkan. Enggak banyak ngomong saya, ngapain? Dia yang disuruh ngomong kok. Oke. Jadi pertama, Islam itu mengajarkan bangun tidur saja Anda belum turun dari tempat tidur, Anda sudah dihadiahkan, disunahkan, dianjurkan agar membaca doa. Satu, bangun tidur. Ya. Baca doa. Nafas kita yang tadi saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, nggak pernah minta sama Allah. Kita nggak pernah ya Allah panjangkanlah nafasku, tambahkan, nggak ada doa begitu, nggak ada. Nggak usah bohong deh. Saya juga maksudnya. Tetap dikasih. Tetap dikasih, nggak minta dikasih. Logika berpikir, nggak minta saja dikasih, gimana kalau minta? Matahari nggak minta kita disiapin. Kita disiapin, dan itu vitamin D. Oke. Kesempatan bisa memaknai syukur atau menjalankan syukur, nggak pernah kita ngucap gitu. Makasih ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk mensyukuri semua nikmat-Mu. Padahal di doa dicontohin sebetulnya itu, Gus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Diajarkan banget kan sebenarnya. Diajarkan supaya bisa bersyukur. Sudahlah diajarkan, ditanya lagi sama Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sebenarnya kisah itu semuanya menjawab kecuali manusia. Jin aja menjawab kok. Nggak ada ya Allah, semuanya pantas untuk disyukuri. Kitanya yang masih lagu begini, lagu begini. Padahal semuanya nikmat. Logika berpikirnya bagaimana, Gus? Beri satu penjelasan. Kenapa bersyukur ini menjadi kunci menjadi powerful banget? Kalau coba kerangka berpikirnya gimana sih? Coba Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah. Nah, itu kan ada kata tambah ya? Iya. Tapi kan prinsipnya kata pertamanya apa? Kalau engkau bersyukur, jika engkau bersyukur. Kalau nggak bersyukur jangan marah kalau Allah nggak tambah. Ini hukum Quran tuh sudah paten. Pedih malah. Pedih. Wala in kafartum min adzabil syadid. Bahkan yang Allah mengatakan tidak akan aku rubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubahnya. Tafsirnya kemana? Ke syukur, bos. Jatuhnya kepada surat Ibrahim. Oh, makanya itu syukur menjadi kata kunci. Menjadi kunci ya. Kunci utama. Karena siapapun yang bersyukur ditambah. Apalagi kita ini yang mau belajar pengen jadi kaya. Iya. Berlimpah segala macam. Makanya tadi saya sampaikan, lakukan saja syukur. Anda nggak ngerti ilmu nih, ya. Anggaplah nggak tahu materi sama sekali lah, nggak pernah. Tahu posisi luarnya saja lah. Oh, loa tuh hukum tarik menarik, udah selesai sampai di situ. Anda getol dan belajar ilmu syukur saja sudah cukup. Saya begitu mencintaimu, sayang. Asik. Biasa kita di alam bebas. Iya, gitu. Oke, lanjut. Menarik. Cinta kita, tapi tidur nggak bareng ya. Gitu ya. Oke. Syukur saja dilakukan. Tapi semua komponen loa Anda lakukan dengan satu saja tidak Anda lakukan bersyukur, nggak bakalan terjadi tuh. Oh iya, ternyata kan di visualisasi, di afirmasi, itu kan mensyukuri yang sudah ada, bahkan mensyukuri yang baru kita bayangkan. Ya, yang kita bayangkan, kita hadirkan seakan-akan itu sudah terjadi. Berarti setelah sudah terjadi, yang dibayangkan pasti positif ya? Iya. Setelah sudah terjadi apa? Seneng dong. Seneng. Apa kalau bukan bersyukur? Oke. Jadi kalau dulu ada yang nanya, Gus, bisa nggak kalau nggak bervisualisasi? Soalnya saya kesulitan untuk bervisualisasi. Bisa, bypass saja. Nikmati saja apa yang sedang engkau rasakan dan kau miliki. Selesai, Gus. Selesai. Ini loh. Jadi peserta saya ini benar-benar belajar Pak Rusdi. Dia tidak pernah dia lewatkan. Dulu saya bikin 1 minggu sekali webinar, ikut eksklusif, dan juga dia ikut seminar offline-nya. Bahkan dia bersedia untuk ikut privatnya. 1 tahun dia bergabung, berkesimpulan ilmunya Gus Baraja ini poinnya cuma 1, syukur. Itu bukan ilmu saya bilang, ilmunya Allah. Ilmunya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Lah syadidnya itu yang berbahaya tuh. Bahaya. Barang siapa mau bersyukur, pasti Allah akan tambah. Dan kalau engkau kufur, nah ini nakutin ini. Ya nggak usah ngomong siksa pedih di akhirat, nanti kejauhan, bos. Kita nggak punya duit jadi sudah kerasa tersiksa pedih. Pedih. Oke. Di saat yang lainnya bisa ngerokok, kita nggak bisa ngerokok, pedih. Minta malu. 1 poin lagi. Atau yang sedekah panjang juga sebetulnya sedekah kalau syukur dulu kita selesaikan. Syukur dulu ya. Nah, masih ada lagi. Nafas. Panca indramu bekerja dengan baik. Walaupun kita pakai kacamata, tapi dibuka kacamata pun masih bisa melihat. Iya. Makanya untuk tahu dan begitu pentingnya yang namanya syukur, coba kenikmatan itu ketika sudah Allah ambil. Pembandingnya. Iya. Pak Rosidi kan min ya? Ya. Min atau plus ya? Min tapi plusnya sedikit. Tapi kalau dibuka kan tersiksa ya Pak Rosidi sebenarnya. Iya. Baca susah. Nah, beda kan? Salah satu kenikmatan yang Allah ambil. Iya. Ketika kayak saya nih, ilmu yang ada di kepala saya, misal Allah ambil.
sakit Pak Rusidi. Ya. Jadi kayak orang bodoh. Telinga pendengaran kita yang bagus. Coba ketika pendengaran itu diambil satu saja sama Allah. Kan ada tuh orang sakit. Iya. Satu bermasalah. Kacong. Nggak enak kan? Nggak enak. Kayak kacong teman kita. Iya. Gitu. Kayak sakit kaki. Nggak enak kan? Makanya akhirnya dengan kita kasih gambaran sebelum waktu itu datang. Iya. Rasa sakit itu datang. Sekarang yang ada disyukuri. Supaya tetap Allah jaga kesehatan. Nah, kata syukur ini kan sama sebetulnya, Gus. Siapa sih yang nggak tahu? Bahkan dalil ini banyak yang sudah hafal. Banyak. Prakteknya bagaimana supaya bersyukur itu betul-betul tembus gitu? Iya. Pembanding jelas tadi ya. Iya. Kita harus punya pembanding. Bagaimana kalau yang kamu nikmatin sekarang itu diambil sama Allah? Oke, jelas itu rasanya jeluk gitu. Syukur ini kan anak-anak juga tahu. Banyak orang yang udah tahu. Siapa yang nggak bersyukur? Bahkan kata alhamdulillah itu udah familiar sekali. Pertanyaannya adalah banyak yang tidak tembus. Nah, bagaimana caranya rasa syukur itu betul-betul bisa kita rasakan dalam hati kita? Jangan kemana-mana. Kita tunggu jawaban Gus Baraja di video selanjutnya. Banter. Yang saya kira enggak banter. Bang, kita sambil menikmati ini dulu.